kekudusan Tuhan dan keindahan Tuhan. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your lap, when all things that surround become shadows in the light of you. We worship you. I worship you. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. I worship you. Kami manusia biasa Tuhan tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kami hidup, biar hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan. I worship you. I worship you. I worship you Lord, oh Jesus. The reason I live. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita sembah Tuhan kita. I worship you. I worship you. I worship you Lord. I worship you. I worship you Jesus. The reason I live. Worship you. Kami percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. I worship you. Kami percaya Tuhan hidup dalam hidup kami. Tuhan hidup dalam hidup kami. Amin, amin. The reason I live to worship you is to worship you. We want to worship you, Lord. I worship you. I worship you, Lord. I worship. We worship you in this place, Lord. The reason I live is only to worship you. Worship you. I worship you. I worship you. I the reason I live is to worship you. Is to worship you. The reason I is to love you, Lord, with all of my heart, dengan segenap hati kami mau mencintai Kau Tuhan. Apapun keadaan
pujianmu saudaraku. Katakan dengan hatimu. I love you Lord. I really love you Lord. I love you Lord. And I love you Lord. The reason I live. Pujian bagimu Tuhan. Sebab apa yang kau lakukan itu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan atas setiap pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku, boleh kasih salam kiri kanan terbaiknya, katakan, Tuhan rindu kamu loh. Tuhan rindu kamu loh. Haleluya. Saudaraku, ada firman Tuhan katanya. Abraham itu disebut sahabatnya Allah, amin. Amin. Ada yang tahu Abraham itu disebut sahabatnya Allah, kenapa? Karena katanya gini, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena kita percaya kepada Allah, karena pengharapan kita hanya Allah satu-satunya, maka kita disebut kita adalah sahabat Allah. Amin. 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 Mari kita naikkan pujian ini bagi nama Tuhan. You are mindful of me, that you hear me, when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? Amen. How you love me. How you love me. It's amazing. You hear me and you hear me when I call. Amen.
Tuhan. God Almighty, God Almighty, Lord of Lords, have called me friend. Yes, I am friend of God, oh friend of God. He calls me friend of God, friend of God, oh friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. Yes, He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oh, we are friend of God. Amin. Kita puji Tuhan lebih hebat lagi. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tepuk tangan lebih hebat lagi buat Tuhan. Woo! Segenap langkah kami tertuju, berlari, berlari dari segala penjuru. Amin, amin. Mendekat pada siapa? Pada Sang Penebus, Kau Yesus. Pagi sinar terang yang oh Yesus, yes. Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yes. Namamu. Amin. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka. Amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus dapatkan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh yes. Amin. Kau berkuasa Tuhan untuk selamanya.
Itu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami puji Kau Tuhan. Segala kebesaran bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudaraku. Biarkan pagi hari ini Tuhan memberi hati yang baru kepada kita saudaraku. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita penuh dengan kesalahan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan memberi hati yang baru. Hati yang percaya di hadapan Tuhan. Hati yang lemah lembut. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Hati yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Berbicaralah Bapa pagi hari ini kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Karena firman-Mu yang membuat kami hidup. Firman-Mu yang membuat kami terus berjalan semakin kuat. Pagi hari ini Tuhan, pulihkan setiap keadaan kami melalui firman-Mu. Haleluya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan komitmen kita mengasihi Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Inilah saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Roh Allah, Roh kebenaran yang hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Supaya pulang dari tempat ini sungguh-sungguh kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Bahkan firman itu berkuasa, mengubahkan hidup kami semua. Orang-orang yang tidak berhikmat mendapatkan hikmat. Orang-orang yang lama menjadi baru Tuhan. Kami mendapatkan hati yang baru, pengenalan akan Tuhan yang baru. Hari ini bekerjalah di tengah-tengah kami. Urapi kami semua hamba yang menyampaikan, juga bagi jemaat yang mendengar supaya sungguh Tuhan kami boleh mengerti, memahami, bahkan menangkap isi hati Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami siap mendengar, menerima dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita belajar tentang rebound ya. Kalau istilah rebound ini kayaknya senang ini kepada orang-orang yang suka main Bitcoin, saham ya. Ketika bilang rebound kayaknya ada sukacita, benar gak ya? Atau di sini ada yang kalau punya saham senangnya tuh sahamnya tetap dibawa aja lah bang ya. Yang penting dia masih terdaftar. Gak ya, tapi kita percaya kata rebound itu memberikan suatu dampak yang positif banget sebenarnya. Men ya, hal yang positif bagi kita semua. Dan kita belajar hari ini bahwa rebound itu berarti ada sesuatu lembah kelam, ada situasi hidup yang mencekam dalam hidup kita, bahkan ada keadaan yang bisa membuat kita kecewa banget. Ya. Rebound itu berarti kita meninggalkan kekecewaan kita bisa mengatasi masalah hidup kita, pergumulan hidup kita dan kita bangkit. Nah kita belajar dari Yusuf hari ini. Kalau semua mungkin sudah mengerti kisah Yusuf, benar ya? Pribadi yang sangat-sangat kayaknya kita kalau disuruh memilih apakah hidup seperti Yusuf semua orang menolak, benar gak ya? Aduh susah banget bang. Tapi kalau lihat ending hidupnya semua langsung bilang mau bang ya. Tapi kalau lihat prosesnya semua orang gak mau. Yusuf itu mengalami penderitaan itu selama hampir 13 tahun. Hidupnya itu di cerita kisah Alkitab menderita terus isinya. Ya. Tetapi kenapa akhirnya dia mengalami janji Tuhan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia? Karena kita belajar hari ini dia bisa bangkit dari semua kekecewaan itu. Oke, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Kejadian 50 ayat 14 sampai 21. Ini agak panjang jadi saudara bisa buka Alkitabnya masing-masing. Pasti ke depan kecil jadi mungkin buat baca Alkitabnya aja ya. Jangan paksakan diri ya. Supaya kita bisa sambil baca kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.
Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya. Serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini ketutup huruf waktu selesai. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wah, ini kisah akhir kesimpulan daripada hidup Yusuf. Soalnya kalau kita dengar firman Tuhan itu dalam Mazmur 19 ayat 7 bilang, firman Tuhan memberikan hikmat bagi orang-orang yang tidak berpengalaman. Semua orang sih pengen berpengalaman, kan gitu ya. Pengalaman biasanya ketika orang sudah mengalami, kan gitu ya. Kan kalau seorang yang sudah pengalaman pasti dia itu mengalami, menggeluti setiap hari, maka dia dikatakan expert. Dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Biasanya orang-orang pengalaman ini kan mahal bayarannya, benar gak ya? Gak perlu ijazah, yang penting pengalaman. Ya. Nah, firman Tuhan bilang, ternyata kalau kita mendengar firman, kita percaya dan kita melakukan seperti apa yang firman Tuhan ajarkan, kita akan jadi orang pengalaman. Sekali lagi ya, sekalipun kita belum mengalami, tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita percaya dan kita melakukan bagian kita disebut orang-orang berpengalaman dalam hidup ini. Karena apa? Kita bisa membaca keadaan, kita bisa melewati situasi. Kita nggak perlu berkutek-kutek terus di bawah dalam kekecewaan. Tapi kita menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang apa istilah orang tuh ketuaan, cepat tua, gitu ya. Karena dia hanya mendengar firman, percaya dan melakukan. Tapi kalau orang yang dengar firman hanya tambah pengetahuan, saya yakin orang itu bukan akhirnya menjadi orang berpengalaman. Hanya dengar, nambah pengetahuan, tapi tidak melakukan. Maka tidak pernah lama banget keluar dari masalah hidupnya, pergumulannya, suasana hatinya. Amin. Jadi kita kalau dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk mendapatkan apa sih yang Tuhan ajarkan. Terima itu, percaya itu, mulai lakukan seperti yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Ya, kita lihat sini. Ada satu firman Tuhan bilang gini. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda itu menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kecewa itu biasanya karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu rumus orang kecewa. Artinya apa yang dia harapkan ternyata enggak sesuai dengan realitanya. Apa yang ada di dalam jiwanya ya, ternyata apa yang dilihat enggak sama. Pasti kecewa. Dan biasanya orang yang kecewa itu dikatakan apa? Sedih hatinya, dikuasai oleh kesedihan. Dampak dari orang-orang yang kecewa itu bawaannya sedih. Ya.
menjadi sedih, kemudian bisa juga marah, bisa juga frustasi. Ya. Kemudian dampaknya apalagi bagi orang-orang yang kecewa ini? Akhirnya kehilangan semangat dan menjadi orang yang sangat-sangat pesimis. Lihat segala sesuatu bawaannya pesimis saja. Lihat gelas isinya setengah dibilang kurang. Lihat sesuatu yang baik enggak pernah dibilang baik. Orang-orang pesimis itu tidak pernah bisa menilai apa yang baik. Tapi coba ngomong apa yang tidak baik. Perbendaraannya sangat-sangat banyak. Ya. Dari A sampai Z, dari tahun sejak dia lahir sampai hari ini, semua tersimpan dalam pembendaraannya. Sehingga kalau lihat sesuatu yang baik pun, kurang baik. Atau dibilang baik sih, tapi kurang. Gitulah ya. Ya. Kemudian dikatakan juga, ini bawaan tubuh ini ya. Katanya dampak bagi tubuh itu suka bermasalah kesehatannya. Bayangkan kecewaan ini luar biasa ya. Bermasalah kesehatan tubuhnya terganggu. Katanya penyakitnya biasanya pencernaan lah. Yang paling parah itu mulai darting. Jadi saudara yang suka darah tinggi tiba-tiba harus ngerti hari ini mungkin hati saya nih penuh dengan kekecewaan yang harus saya gali nih. Ya. Apalagi tiba-tiba kena serangan jantung. Ya. Emang tidak semua penyakit itu karena keadaan jiwa, tetapi bisa dipengaruhi, pemicu. Ya. Kemudian dibilang apa lagi? Ini karena saya googling ya. Secara pergaulan orangnya suka menyembunyikan dirinya. Gak suka kumpul-kumpul, minder. Ya. Takut nanti dibilang jelek, dihina, dibully. Ya. Daripada gitu mendingan saya menyendiri aja. Atau saking kecewanya, dia merasa gak ada orang lain lagi yang benar. Oke, gak ada keadaan yang baik, mendingan saya menyendiri aja. Menyendiri lebih baik, bisa menikmati. Padahal sebenarnya itu kita harus sadari hari ini, kita sedang sakit sebenarnya. Kalau kita menarik diri kita dari persekutuan, apalagi berjumpa dengan orang-orang percaya, mulai alergi, saudara harus kita cek hati kita. Yang keempat pasti hubungannya dengan produktivitasnya pasti menurun. Gak ngapa-ngapain soalnya. Jadi orang yang kecewa paling dalam adalah akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Ya. Gak tertarik lakukan segala sesuatu, apapun gak tertarik. Ya. Sangat luar biasa nih kecewa ini ya. Jadi harusnya kita bangkit, benar gak ya? Jangan mau tinggal dalam kekecewaan. Kalau hari ini kita cek diri kita. Iya ya, seperti apa yang firman Tuhan ajarkan ternyata ada dalam hidup saya. Maka harusnya kita mulai sadar. Cari tahu penyebabnya apa sih saya kecewa ini. Nah, kecewa itu banyak penyebabnya. Ini bukan Bang Oki ya. Bukan. Ya. Bukan ya Kaina ya. Ekspektasinya terlalu tinggi biasanya orang-orang. Menggambarkan sesuatu itu terlalu berlebih, pikirannya berlebih banget. Lihat Bang Esa, waduh kayaknya udah sempurna banget, penatua mantap. Suatu saat tiba-tiba tahu saya salah, langsung lemes. Atau ekspektasi dalam pekerjaan kita terlalu berlebih. Pokoknya sesuatu yang berlebih itu
Ingat baik-baik, potensi kecewanya paling tinggi. Jadi ada firman Tuhan juga bicara, makanya kita mulai berpikir harus sesuai dengan ukuran iman. Artinya berpikir realistis itu adalah baik bagi kesehatan kita. Ya, realistis menurut siapa bang? Menurut firman Tuhan. Makanya perlu kita belajar firman Tuhan. Realistis kita harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan teori dunia ini, bukan. Karena kalau kita baca firman Tuhan, sungguh-sungguh kita pelajari firman Tuhan itu membuat kita berpikir realistis. Realistis itu apakah percaya mujizat? Ya percaya, karena dasarnya firman Tuhan. Ada mujizat kok yang Tuhan Yesus bisa buat. Masa saya nggak percaya? Kalau saya nggak percaya maka saya orang yang tidak realistis. Ya, realistis. Misalnya gini, hidup saya hari ini saya makan di warteg. Realistis nggak? Ya realistis. Karena uang saya memang secukupnya. Saya sedang ada di posisi firman Tuhan. Dia memberi makan kepada saya secukupnya. Tiba-tiba lihat teman PA kita makannya di McD. Mulai itu, ya, saya mau beriman, biar makan di McD. Ikut temannya makan di McD. Kemudian tidak makan malam, besok tidak makan. Karena kemarin habis di McD. Oke, realistis banget kadang-kadang. Dan ini banyak sekali di antara anak-anak Tuhan. Ya. Saking tidak realistis kadang-kadang mudah untuk ditipu. Gak apa-apa, saya juga pernah begitu ya. Kemudian orang kecewa itu karena dikhianati. Ini umum banget ya, benar ya. Kalau kita menaruh percaya kepada seseorang, kemudian dia menggunakan kepercayaan kita tidak benar, maka kita merasa dikhianati. Ya, bahkan kalau anak muda baru di PHP-in, Sekarang ini generasi ini luar biasa. Baru di PHP-in aja udah kecewa. Ya. Apalagi nanti sudah berkeluarga kan gitu ya. Ya. Jadi belajar bagaimana kita belajar situasi dikhianati ini. Kemudian berulang kali gagal, mungkin kita sudah mencoba, gagal, mencoba melakukan sesuatu gagal. Firman Tuhan bilang orang benar itu bisa jatuh enggak? Bisa kan? 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia tetap bangkit. Kita udah berapa kali jatuh? Baru 2 kali masih aman bang, ya, belum penalti. Kalau udah 6 kali baru penalti. Bahkan 7 itu angka sempurna banget. Artinya bisa aja kita jatuh lagi, baru bangun, jatuh lagi. Tetapi percayalah, itu pun Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, mengangkat kita, menolong kita. Itu realistis banget. Ya. Ini tentang kegagalan diri sendiri ya. Jadi kalau kita gagal, kita perlu cukup jujur aja dengan Tuhan, gak perlu cari kambing hitam. Saya gagal nih karena suami saya gagal karena istri saya gagal karena teman hidup saya. Saya gagal karena bos saya. Anak muda bilang saya gagal karena orang tua saya. Ya. Saya gagal karena bapak kos saya, udah keterlaluan ya. Kehilangan yang berharga. Ya. Orang juga bisa kecewa karena kehilangan sesuatu yang paling berharga. Paling berharga ini bukan cuma bicara orang ya.
bicara tentang uangnya, kekayaannya, hikmatnya mungkin. Ya. Pokoknya sesuatu yang paling dia sayangi hilang. Itu buat kecewa biasanya. Ini masih panjang nih ya. Perlakuan tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Bisa juga buat orang kecewa. Saya ini termasuk orang yang ini. Ya. Karena saya itu laki paling kecil di keluarga saya. Paling jadi kacung lah istilahnya gitu. Perintah itu selalu berantai. Dari bos laki paling besar nanti turun di laki paling 2, laki paling 3. Pelaksana selalu ya. Jadi paling gak suka kalau mulai lihat ketidakadilan. Paling cepat bereaksi. Ya. Paling cepat marah. Karena ada gambaran enak banget loh ya. Tunggu nanti gua gede, gua balas loh. Apalagi kalau gua jadi orang kaya, gua perintah-perintah loh ya. Bayangkan dari kecil udah begitu bawaannya. Karena saking jadi kacung, pesuruh aja. Lagi main-main, kakak saya disuruh bapak saya perintah ya. Sana buat ini. Waduh lagi asik, hati tambah kecewa kan. Makin gelaplah hati ini. Suatu saat kalau ada yang tidak adil akan saya lawan ya. Ke bawah waktu udah lahir baru. Ketika ada orang yang gak adil, saya suka lawan ya. Lama-lama saya sadar lawannya harus lebih berhikmat kadang-kadang ya. Ada kita di antara kita mungkin kayak begini, kayak saya. Gambar dirinya yang agak rusak untuk hal itu. Apalagi kalau udah gak adil, siapapun saya lawan. Sekalipun saya bocor juga ya gitu ya. Ya. Kemudian ada yang luar biasa adalah mengalami perubahan yang tiba-tiba. Oke, ini yang paling banyak terjadi. Ini ada kisah di Alkitab yang banyak dituliskan. Pengalaman mengalami sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Kalau kita belajar Yusuf nanti, Yusuf itu mengalami ini dalam hidupnya, benar nggak? Perubahan yang tiba-tiba itu terjadi. Tadinya jadi anak emas, anak yang baik, anak yang perawatan ya. Pakai masker terus di rumah. Sementara kakak-kakaknya belepotan ya, dia bawa kerjanya membawa makanan. Kan enak ya, tugas kamu apa Yusuf di keluarga? Membawa makanan bagi kakak-kakak saya. Keren ya, habis ngantar makan pulang lagi tidur di AC kan gitu ya, adem dia. Tetapi lihat perubahan ketika dia jadi anak yang begitu menikmati segala sesuatu yang baik, tiba-tiba dia masuk di sumur. Dibuang menjadi hamba. Itu perubahan yang luar biasa. Yang tidak semua orang bisa siap menghadapi. Saudara lihat kisah di Alkitab yang paling membuat kita menjadi punya pengalaman. Untuk siap menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini. Ayub. Kisah itu sangat-sangat membuat kita mengerti. Menjadikan kita orang-orang yang berpengalaman kalau seandainya terjadi perubahan dalam hidup kita secara tiba-tiba. Dalam sehari anak-anaknya mati. Pencuri datang ngambil semua kekayaannya. Dalam sehari loh Alkitab menulis. Bukan dalam sehari, dalam beberapa hari. Tapi kejadiannya itu berturut-turut terus. Artinya kita harus realistis sekarang bahwa perubahan yang tak terduga ini bisa terjadi dalam hidup kita. Nah ini yang terakhir, tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Ada orang yang seperti ini juga. Ya, kecewa karena orang lain tidak seperti apa yang dia inginkan. Kecewa. Ya. Hidup kita itu enggak pernah kita ketemu orang yang sempurna menurut kita. Bahkan saya yakin suami istri pun akhirnya mengakuinya. Ternyata suami saya enggak sempurna.
istri saya pun gak sempurna. Oke ya? Tapi bagi saudara-saudara jangan sampai membuat saudara kecewa ya. Belum punya pasangan udah kecewa duluan. Nah kita belajar ya Alkitab, ternyata kekecewaan itu harus kita manage ya. Harus mengatasi penyebab-penyebab itu. Saya nggak ngerti apa yang menjadi dasar kekecewaan kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingin supaya kita belajar mulai menggali keadaan kekecewaan kita. Supaya kita bisa menemukan jalan keluarnya. Ya, tidak semua orang sama dari poin-poin itu, benar? Tetapi kalau kita mengerti maka mari belajar untuk mulai mengatasinya. Ya. Tidak 7 poin yang saya gambarkan itu ada dalam hidup semua orang, enggak. 1, 2, tapi kita harus sadar hari ini. Itu bisa menjadi biangnya kita selalu kecewa. Kita belajar tentang Ayub, kecewanya kenapa? Karena dituduh oleh teman-temannya sebagai orang yang telah berbuat dosa. Istilahnya difitnah lah. Ya. Padahal Ayub sendiri nggak tahu kenapa ya. Oke. Kenapa ya Tuhan kok terjadi semua ini pada hidup saya? Dalam perundungannya kan dia tanya sama Tuhan. Oke. Tetapi teman-temannya datang nuduh-nuduh aja, kamu tuh udah berdosa. Jangan-jangan kamu tidak membayar gaji anak buahmu, kan gitu ya. Kamu menipu bisnis, kamu menjalankan bisnis dengan tipu daya. Ayub pun jadi bingung. Ya. Hana yang terus-menerus dihina karena kemandulannya. Ada bawaan hidup Hana. Hana ini mamanya Samuel. Dia kan juga nggak tahu kenapa saya mandul ya. Kadang-kadang kalau kita memandang kekurangan kita, itu bisa menjadi sumber kekecewaan. Kita menjadi orang yang pesimis. Ya. Ya. Tapi firman Tuhan pernah ada satu kisah di Alkitab, Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang buta, kemudian ada dialog di sana. Orang-orang berpandangan tentang orang buta ini, kenapa dia buta? Wah seru itu pembahasannya. Bogono, begini, bogono. Ada statement yang sangat-sangat menyakitkan kalau kita dengar sebagai orang tua. Ini karena dosa bapak ibunya. Ya, kalau bapak ibunya dengar gitu makin kecewa bapak ibunya. Hanya ada 2 pilihan, dia mau tetap nangis dengan Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, ini bukan dosa bapak ibunya. Tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Kadang-kadang kita berpikir kita harus sempurna supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Saya harus bisa begini, saya harus bisa begitu. Pertumbuhan rohani saya harus terukur, baca Alkitabnya sudah berulang-ulang lah, setahun 3 kali. Ya. Pokoknya dengan prestasi-prestasi rohani yang mungkin kita kenal. Ya. Tapi kan kita nggak bisa melakukan semua hal. Kita kan terbatas, karunia rohani, talenta kita kan terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kemudian kita ngeluh gitu dengan Tuhan. Tuhan kenapa sih saya nggak jadi seperti orang yang saya paling senang, misalnya saya seperti Pastor Nala lah. Ya. Atau saya seperti orang yang hebat di Indonesia inilah. Ya. Saya seperti Pak Jokowi lah, Tuhan. Ya. Jadi presiden, enak banget Tuhan. Berbuat baik terus aja kerjanya ya. Kalau Pak Jokowi bawanya cuma barang di mobilnya, saya akan bawa kontainer menyertai rombongan saya. Gak boleh kita juga akhirnya kecewa dengan keadaan diri kita. Amin. Ya. Apapun keterbatasan kita. Musa, nah ini Musa ini ekspektasinya kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri. Ekspektasinya apa? Dia berpikir, berpandangan bahwa seharusnya orang Israel ini
Gak memberontak dong kepada Tuhan. Banyak kali mujizat yang sudah mereka ngalami. Ngapain sih kalian bersungut-sungut terus dengan Tuhan? Melawan Tuhan terus. Saking kecewanya emosinya, disuruh tunjuk batu, dipukul batunya ya. Oke? Apa yang terjadi? Harganya mahal banget ya. Musa, kamu nggak usah masuk ke tanah Kanaan. Kamu cukup lihat aja dari perbatasan tuh. Nanti saya buka mata kamu supaya bisa lihat tanah Kanaan itu. Tapi kamu nggak masuk. Tapi kamu akan tinggal di tempat ini. Dan sampai hari ini nggak ada kuburannya. Oke. Ini contoh-contoh ya. Kemudian ada lagi Saul gagal mengikuti perintah Tuhan. Kegagalan Saul adalah dia kecewa ketika dinasehatin sama Samuel tentang kesalahannya. Saking kecewanya, makin kecewa, akhirnya firman Tuhan bilang roh Allah meninggalkan dia. Jadi orang yang selalu tinggal dalam kecewaan, harganya mahal. Bisa-bisa roh Allah itu menjadi padam dalam hidup kita. Ya. Petrus. Ya, ini Petrus ini kecewa. Kecewanya kenapa? Kepada dirinya sendiri. Karena dia menyadari dia menyangkal Tuhan. Oke, dia udah jatuh. Dia udah buat yang salah. Di antara kita aja nggak pernah menyangkal Tuhan dengan terang-terangan. Petrus itu menyangkal Tuhan 3 kali bahkan. Bahkan firman Tuhan bilang akhirnya dia kembali menjadi nelayan karena keadaannya hidupnya semakin sulit. Ya, ditinggalkan beberapa mungkin baru 2 bulan kali ya. Langsung berpikirnya hidup ini sulit, udahlah balik aja ke jadi nelayan aja. Kekecewaan itu bisa membawa kita kepada kehidupan lama kita. Tapi kita belajar dari ketangguhan Yusuf. Ternyata Yusuf itu, kenapa dia tinggal dalam kekecewaan? Pertama adalah dia mengampuni semua yang bersalah kepada dirinya. Mudah mengampuni. Ya. Dia bukan cuma mengampuni saudara-saudaranya, itu kan yang Alkitab tadi kita baca. Dia juga mengampuni Potifar dan keluarganya. Karena orang-orang inilah yang memenjarakan dia. Benar enggak? Dia enggak menuntut balas. Dia tidak datang akhirnya memecat orang yang sudah diramalkan itu ya. Waktu dalam kesusahan kan tukang roti dan tukang pengantar minum raja itu ya. Bahkan waktu kedua orang ini Yusuf titip pesan. Kira-kira nanti kalau kamu jadi ordal, ingat-ingat ya saya ya. Tapi firman Tuhan yang sudah selamat ini seperti perkataan Yusuf, lupa sama Yusuf. Gak diingat-ingat juga, mungkin fokus bekerja dia ya. Lupa sama Yusuf yang sudah berjasa. Tapi Yusuf mengampuni. Jadi prinsip pertama kita belajar harus ada pengampunan. Suka mengampuni. Mengampuni itu dahsyat kuasanya. Kita kan gak rugi kalau mengampuni, benar? Ya. Daripada timbang-timbang tidak mengampuni berat, mendingan mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus bilang kalau engkau gak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ingat baik-baik, aku pun juga tidak akan mengampuni engkau. Ini prinsip dari hidup kita sebenarnya. Kedua, mempercayai Allah sepenuhnya. Dalam semua hal dia percaya kepada Allah. Dia memandang kepada Tuhan bahwa seperti Yesaya bilang bahwa jalan-jalan Tuhan itu enggak terselami. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Semua yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Kesulitan, sesuatu yang mengecewakan itu bukan titik akhir dari hidup saya.
tetapi ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi saya. Yusuf menjadi itu kan 13 tahun, benar ya? Jadi sebenarnya Yusuf itu 17 tahun. Jadi XO banget ini anaknya ya. XO banget ya, 17 tahun dia itu dimasukkan dalam sumur. 13 tahun hidupnya begitu-begitulah ya. Penderitaan terus semua hal yang bisa mendatangkan kekecewaan. 13 tahun lamanya. Jadi dia itu enggak makan bangku sekolah. Ya. Makan bangku penderitaan ya. 13 tahun. 20 tahun kemudian baru janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Ya. Jadi yang perlu kita apa? Ya kita harus percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu enggak pernah berdosa. Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merubah rancangannya, rancangan damai sejahtera bagi kita. Tuhan tidak pernah berubah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan enggak tidur, Tuhan terus bekerja. Ya, jadi perlu mempercayai Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun bukan waktu yang baik. Nah, ketiga adalah Yusuf suka banget menolong orang lain. Ya. Dalam semua situasi, keadaan, kerjanya itu menolong orang lain. Jadi menolong orang lain itu bukan ketika status kita berubah, bukan. Tapi kapanpun keadaan kita harus belajar menolong orang lain. Melayani orang lain. Lihat waktu Yusuf itu jadi hambanya Potifar, dia menolong Potifar. Saking ditolongnya Potifar itu keenakan. Udahlah saya kasih semua hal, saya percayakan kepada kamu. Potifar gak pernah mikir lagi tuh kebutuhan bagaimana ngatur keuangan keluarganya. Potifar gak pernah lagi mungkin beli make up buat istrinya. Firman Tuhan bilang Daud diberikan kuasa. Bayangkan. Dalam rumah Potifar. Hanya istrinya aja yang gak boleh gak boleh Yusuf. Macam-macam gitu. Karena apa? Dia suka menolong banget. Melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan, menolong. Waktu dia di penjara, kerjanya firman Tuhan tulis, suka banget dia menolong. Oke. Waktu dia di penjara, banyakan juga orang di penjara mikir diri sendiri biar selamat kan gitu ya. Saking dia suka menolong, kepala penjara serahkan semua kuasa untuk menggembalakan para tahanan. Enak banget kepala penjara ya. Tapi Yusuf gak pernah bilang, enak banget loh, kok gua sih yang kerja? Tapi karena dia suka menolong. Jadi kita belajar hari ini, bahwa orang yang merdeka dari kekecewaan, itu kerjanya itu menolong, melayani. Apapun keadaannya, dia suka banget melayani. Melakukan sesuatu untuk memberkati orang lain. Dia enggak tunggu kapan waktu baiknya. Waduh bang, saya lagi banyak masalah, tunggu ya bang kalau saya udah lewati masalah saya, baru saya melayani. Enggak. Dalam masalah pun Tuhan bisa kasih waktu kesempatan kita melayani. Layani. Nah oleh karena itu kita belajar hari ini langkah-langkah praktis ya. Yang pertama tidak menyerah kepada keadaan dan tetap melakukan yang terbaik dalam situasi apapun. Soalnya kita itu udah punya Roh Kudus, benar? Roh Allah itu tinggal dalam kita. Langkah praktis ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan.
Ya, supaya apapun keadaan kita yang buruk itu tidak membuat kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak menghentikan kita sampai kepada panggilan Tuhan yang sempurna. Tidak membuat kita berhenti untuk melihat kemuliaan Allah yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke ya, jadi enggak mudah menyerah. Nah kita ini harus belajar jangan suka mudah menyerah dengan keadaan. Ya, apapun keadaan kita. Mau punya uang banyak atau sedikit, bahkan pas-pasan. Jangan menyerah. Ya. Bahkan terus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam semua situasi ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Melayani orang lain. Lakukanlah dengan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Amin. Yang kedua tetap percaya pada rencana Allah. Tadi Yusuf bilang ke saudara-saudara, kamu itu mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan. Mereka-reka itu artinya itu bukan cuma tebak-tebakan, bukan. Reka-reka itu dari kata hasab, itu artinya seperti yang sudah dirancang. Dipikirkan dan dirancang. Jadi ketika mereka membuang Yusuf, itu mereka rancang. Sekitar kita dunia orang lain itu mungkin merancang yang jahat bagi kita. Bahkan menyusun strategi supaya kita itu jatuh aja. Berhenti ngikut Tuhan. Tapi Yusuf itu mengerti Allah mereka-reka yang baik. Amin. Jadi dalam pikiran Allah sebenarnya apa yang Allah pikirkan tentang hidup kita, semua itu mendatangkan kebaikan. Gak ada tuh Allah mereka-reka supaya kita mengalami yang jahat. Gak ada. Kalau hari ini ada dalam pikiran kita, hari ini belajarlah tentang Allah itu mereka-reka segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rancangan Allah saya percaya masa depan bagi kita penuh dengan harapan. Amin. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses hidupnya. Tetapi harus percaya kepada rancangan. Oleh karena itu ketika keadaan sulit apapun juga harus percaya kepada rancangan Allah. Amin. Katakan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup saya. Sekalipun hari ini enggak baik, saya percaya rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik bagi saya. Jangan menyerah. Ketiga, manfaatkan setiap kesempatan untuk bertumbuh dan melayani. Jadi apapun situasi hidup kita. Semua waktu kita, kesempatan gunakan untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian kita melayani Tuhan. Apapun keadaan kita. Bang kerjanya sampai Jumat bang, Sabtu butuh tidur. Ya enggak apa-apa tidur aja dulu. Tapi jangan ketiduran. Ya. Kalau saudara dipercayakan melayani, berikan waktumu untuk melayani. Yusuf kan juga begitu, menggunakan semua kesempatan, bukan merenungkan nasibnya, bukan. Tapi dia menggunakan semua kesempatan waktu yang dia miliki, saya bisa melayani. Ya, maafkan tanpa menyimpan dendam. Ini akan sulit bagi kita untuk keluar dari kekecewaan kita. Kalau kita tidak pernah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kuasa ini ada di tangan kita. Memaafkan gak bisa dipaksa. Memaafkan kalau kita melepaskannya.
Jadi saya mau ingatkan kita, bahkan saya sendiri. Kalau saya masih menyimpan kesalahan orang lain, maka yang rugi itu saya dan saudara. Orang yang kita nggak maafkan itu juga nggak rugi. Benar nggak? Jangan-jangan orang yang kita nggak maafkan itu memang sudah memaafkan kita. Ya. Kita yang nggak maafkan itu yang berbahaya sebenarnya. Sepanjang kita nggak memaafkan, saudara nggak pernah keluar dari kekecewaan. Orang yang berhikmat, orang yang berpengalaman, orang yang selalu belajar mengambil pelajaran dari semua situasi hidupnya. Supaya apa? Ketika situasi yang baru datang, dia udah mengerti. Oh kemarin itu begini loh waktu saya punya masalah. Maka hari ini ketika masalah baru datang, saya bisa melakukan seperti yang pernah saya lakukan. Kan pengalaman itu kan begitu ya. Orang pengalaman itu ngerti sebenarnya. Tapi orang yang nggak pengalaman nggak ngerti. Ya. Makanya kenapa kita ke tukang servis HP? Karena kita nggak pengalaman. Padahal tahu nggak? Kadang-kadang HP kita itu nggak mati benaran. Apalagi kalau tukang servis nakal banget. Nakut-nakutin bawaannya. Wah ini Pak begini begono, yang kita dengar makin merinding gitu ya. HP beli 2 juta, perbaikan 3 juta ya. Kenapa mahal? Karena pengalamannya sebenarnya. Kita bayar orang tuh pengalamannya. Enggak ya? Jadi hari ini kita harus jadi orang-orang yang punya banyak pengalaman. Karena pengenalan kita akan Tuhan, karena pengenalan kita akan firman Tuhan. Saya bisa ngerti kok orang sedang nipu tuh saya bisa ngerti. Ah ini mah tipu nih. Karena saya pernah ditipu, kan gitu ya. Jadi saya bisa baca orang nipu nih ya. Udah punya pengalaman ditipu. Masa ditipu terus masalahnya ya. Seharusnya sekali ditipu ambil pelajarannya. Oh orang yang ditipu tuh ciri-cirinya begini ya. Suatu saat ada orang yang begitu akan saya bilang, kamu mau menipu saya ya? Pergi saya, enggak mau lagi. Ya. Jadi tarik pelajaran, pengalaman bagi kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, mari kita semua tundukkan kepala. Kita belajar dari kisah Yusuf, pribadi yang luar biasa. Alkitab mencatat pengalaman Yusuf dalam hidupnya, supaya kita belajar, menarik pelajaran, dan menjadi pengalaman hidup kita. Menjadi hikmat bagi kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bangkit. Amin. Tidak tinggal dalam kekecewaan kita. Tapi kita bangkit. Menuju kepada kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan apapun membuat alasan dalam hidup kita untuk kita kecewa. Kecewa itu sesuatu yang gak baik. Kecewa itu sesuatu yang negatif. Orang kecewa gak pernah membangun dirinya. Apalagi membangun orang lain. Tapi orang-orang yang bisa belajar seperti Yusuf. Orang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang melihat percaya kepada Tuhan. Hidupnya karena melihat firman Tuhan. Mata yang melihat kepada Tuhan. Bukan mata yang melihat kepada realita.
Yusuf menjadi pribadi, hatinya penuh dengan belas kasihan, selalu melayani. Bukankah itu roh Allah yang ada dalam kita, yang akan mendorong kita, menguji hati kita hari ini. Oleh karena itu kalau ada kesalahan orang lain yang saudara simpan di hati saudara, hanya ada satu pilihan bagi hidup kita. Ampuni. Jangan simpan dendam. Bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan orang yang bersalah pada kita. Mari kita semua datang pada Tuhan. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Ini waktunya secara pribadi masing-masing datang kepada Tuhan. Menguji hatinya. Dan meminta Tuhan tolong hidup saudara. Atau saudara butuh orang lain. Saudara bisa datangin para pendeta, para penatua, para diaken. Untuk sharing hidupmu. Supaya ada jalan keluar dari kekecewaan hidup. Tuhan, hari ini kalau ada kesalahan yang tersimpan di hati kami, Tuhan kami berdoa. Kami mau melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mengampuni semua kesalahan orang lain. Kalau hari ini kami memandang kepada diri kami sendiri, kami memandang kepada orang-orang di sekitar kami mengandalkan kekuatan manusia. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk percaya kepada rencana Tuhan yang sempurna bagi kami. Rancangan yang baik yang akan kami alami dalam hidup kami. Hari ini kami belajar dunia mereka-reka yang jahat. Tapi kami percaya Tuhan Engkau mereka-reka segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya rekaan Tuhan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bukan rekaan dari dunia ini, tetapi Tuhan sendiri yang mereka-rekanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan ini dalam hidup kami, supaya kami semua boleh menjadi orang-orang pribadi yang bangkit. Buat kami tetap semangat untuk memberi diri kami melayani orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami mau belajar terus hidup bagi orang lain. Melakukan, melayani orang lain dengan yang terbaik yang dapat kami kerjakan. Terima kasih, biar firman Tuhan dimateraikan dalam hati kami semua. Bahwa kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bangkit. Hari-hari kami lalui dengan suatu kebangkitan yang baru Tuhan. Di dalam Engkau. Kami tidak tinggal dalam kekecewaan. Tapi kami boleh bangkit Tuhan. Keluar seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini kita akan melakukan ibadah penyerahan anak.
Pada hari ini kita akan menyerahkan anak kasih kita Rafael Zean Nugroho, dipanggil Sean ya. Dari Bapak Paulus Bayu Nugroho dan Ibu Aai Eliata. Kita berdoa supaya sungguh Zean diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka saya sebagai hamba Tuhan memohon supaya kedua orang tua boleh berdoa untuk menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Bapak, kami sepakat menyerahkan anak kami Rafael Zean Nugroho kepadamu. Jadilah seluruh kehendak-Mu dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup Zean Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi dia hari ini di hadapan jemaat Tuhan. Kami boleh menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Jadilah seluruh kehendak-Mu dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kedua orang tua, bagi Bayu, bagi Ae. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, pakai mereka Tuhan, untuk mendidik Zean Tuhan, dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, supaya Zean dalam hidupnya boleh mengenal akan Tuhan sejak masa anak-anak, dilindungi oleh Tuhan. Pakai kedua orang tua untuk menjadi berkat bagi hidup Zean. Memelihara Zean Tuhan. Mendidik, membawa Zean dalam penggenapan janji Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Zean menjadi hamba Tuhan yang mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di Setiap waktu nyatakan jalan. Bapak Ibu Saudaraku, saudari semua, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami datang bersama-sama untuk berdoa buat setiap suku Muna, suku Sungai Muara, Kopi, Rukun, Rumah, Pulau, dan Gunung. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan, keselamatan dari Engkau boleh tercurah kepada suku-suku ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup menyelamatkan. Berkati semua saudara kami yang melayani Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka dan pakai mereka. Sungguh kuasa-Mu boleh bekerja, membawa banyak orang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, biar anugerah Tuhan juga terjadi. Damai sejahtera, keselamatan buat kota kami Tuhan. Engkau sungguh baik memberkati kota ini dengan anugerah, kesehatan, perekonomian yang baik. Terima kasih, curahkanlah Tuhan anugerah pertobatan buat kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan begitu luar biasa. Kau menaruhkan hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa kami. Seluruh menteri, jajaran, gubernur, para wali kota, bupati, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga sepakat berdoa sebagai jemaat-Mu buat setiap para penatua kami, memberkati mereka Tuhan. Bapak Penatua Rio, Bapak Penatua Esa, Bapak Penatua Henry, dan seluruh keluarga mereka Tuhan memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka terus luar biasa dalam panggilan Tuhan untuk membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan masuk dalam rencana-Mu.
Dan seluruh jemaat-Mu JK3 juga Tuhan berkati. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkaulah kami yang luar biasa, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa menumpangkan tangan, seiman percaya Tuhan. Engkau Allah penyembuh bagi kami yang sakit dalam nama Yesus. Yang sedang punya persoalan, pergumulan, keletihan, kelesuan, beban apapun. Kami berdoa Tuhan yang sanggup memberi kelegaan buat kami semua. Terima kasih kami bersyukur Engkau Allah kami yang dahsyat. Kalau sebenarnya kami juga memberi persembahan biar dengan sukacita kami boleh memberi dan Engkau berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom JK3. Saya lihat yang hadir itu di bawah 1000 tapi suaranya di bawah 10. Ya, sekali lagi kita ulang. Shalom JK3. Shalom. Ya, luar biasa puji Tuhan ya. Oh, sisa waktunya sedikit sekali ya. Oke. Ya, selamat beribadah buat kita semua, baik juga yang Zoom online. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Ya, boleh pengumuman ditampilkan? Ya, terima kasih buat hamba Tuhan Pastor Reza yang sangat berkati kita. Kita diberkati semua, amin. Ya, dan juga semua para pelayan. Nah, sebelum pengumuman ada sedikit kata-kata ya. Ini clue ya. Ya, jadi pergi ke Plaza Senayan beli tas Hermes ya, tahu ya. Gak usah bilang cakep, gak usah ya. Ya mahal ya. Di dalamnya diisi dompet dan juga kue donat. Nah ini ada yang salah ya. Jadi bila saudara kita lagi kecewa dan lemas, mari kita support dan beri semangat. Ya aplaus teman-temannya yang lagi kecewa, lemas, kita beri semangat support. Amin. Sesuai dengan tadi bangkit dari kekecewaan ya. Oke lanjut. Ya selamat atas penyerahan dari saudara kita Mas Bayu dan KAI ya. Puji Tuhan saudaraku ini dari pelayanan boleh datang tempat ini. Mungkin saudaraku karena jarang ketemu mereka, boleh diajak mungkin mampir sebentar. Saya percaya mereka ketika dibelikan jus pasti dengan senang hati ya. Karena mereka susah mungkin nyari blender di sana ya. Kayak berikan saja jus yang ringan-ringan, mungkin kasih pecel ya. Lelenya enggak usah pecelnya aja ya. Pasti mereka sudah happy ya. Mumpung saudara kita ada di sini ya. Daripada kita yang ke sana ongkosnya besar ya. Jadi selamat sekali lagi, Tuhan berkati Mas Bayu dan KAI. Ya, 2 bulanan kita Sabtu ini ya jam 10.30 tempat ini semua kita boleh bersama-sama hadir ya di tanggal 7 September 2004 jam 10.30 di House of Love. Semua kita boleh hadir ya, tidak dilarang, semua boleh hadir. Ya, ibadah minggu depan seperti biasa, ada di JK jam 10 pagi di ruang Samuel. Ibadah kita minggu depan temanya luar biasa, berpikir panjang sebelum memilih dan memutuskan ya. Luar biasa temanya, tentunya dengan hambanya yang diurapi. Nah ini boleh datang-datang yang para single, karena ini berpikir panjang sebelum memilih dan memutuskan. Luar biasa ya, tahun minggu depan datang ya. Ini kayaknya poin-poin luar biasa ya. Oke ya. Dan bawa teman-temannya ya yang EXO. Kita boleh bawa, yang kita juga berkeluarga kita bawa ya. Oh harus pakai remote ya? Oh enggak perlu. Lanjut. Ya renungan penatua sudah ada renungan mingguan ya. Event kita ada pojok pasutri, pojok EXO. Setiap kita boleh dapat dari setiap WhatsApp masing-masing. Nanti mungkin kalau tidak punya di grup, tidak masuk, saudaraku boleh minta ke Kak Anita sekretariat. Yang pasti memberkati setiap iman kita. Ya ini perhatian buat kita semua, tetap menjaga kebersihan rumah kita bersama. Ya taruh barang di tempat yang sudah ditentukan ya. Puji Tuhan. Ya ini sebuah habit kebiasaan kita yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Ada visi, ada moto dan tema. Dan jangan lupa gerakannya ya sudah dipatenkan. Jangan punya gerakan sendiri ya. Karena ini bersinergi dan resiliensi katanya ya. Oke. Pertama visi, moto dan tema ya. Siap? Ya. Visi JK3. Menjadi berkat bagi suku-suku bangsa melalui murid yang mengenapi panggilan Tuhan. Moto JK3, Excellent Partnering to Impact Generation. Terakhir, tema JK3, Resiliensi and Sinergi. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih Bang Nail. Saudaraku, silakan memberi dengan sukacita dan saya undang Bapak Ibu yang sudah memberi nanti boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menutup ibadah kita. Bapa yang mengasihi
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan. Bapak Ibu yang sudah memberikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selalu pandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Segalanya, Kau segalanya dalam Rajamu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yes Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami harus terus mengasihi Engkau. Karena kami mengerti Engkau merekarakakan segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami yang datang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu berbantuan Tuhan angkat, menggantikan beban daripada Engkau. Terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami mengangkat tangan kami, memberikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah Tuhan. Hamba berdoa supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus penuh dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kami, Roh kebenaran, Roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban,
membuat kami semua hidup memuliakan Allah dalam hari-hari kami. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari